Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Kingdom Protista. Pernahkah kalian memakan agar-agar? Lalu, terbuat dari apakah agar-agar tersebut? Nah, ternyata agar-agar itu terbuatnya dari rumput laut. Lalu, apakah rumput laut itu termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan? Nah, ternyata rumput laut itu bukan termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, melainkan termasuk ke dalam Kingdom Protista. Jadi, apakah sebenarnya Kingdom Protista ini? Jawabannya akan kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Nah, Protista ini merupakan makhluk hidup eukariotik pertama yang paling sederhana. Jika selama ini kamu masih berpikir bahwa makhluk hidup di dunia ini hanya dibagi menjadi hewan, tumbuhan, dan manusia, ternyata kamu salah besar nih. Karena selain tumbuhan, hewan, maupun manusia, ada juga makhluk hidup lain yaitu Kingdom Protista ini. Protista itu merupakan mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan maupun jamur. Jadi, mereka ini ada klasifikasinya sendiri. Protista ini memiliki ciri-ciri, di antaranya, ciri yang pertama, protista ini memiliki sel eukariotik, atau dia itu mempunyai inti sel yang diselubungi oleh membran inti. Ciri yang selanjutnya, protista ini hidup berkoloni. Maksudnya, hidup berkoloni itu adalah hidup dalam satu kelompok. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Paramecium caudatum, yaitu bagian dari protista mirip hewan. Ciri selanjutnya, protista ini ada yang termasuk ke dalam autotrop maupun heterotrop. Protista yang digolongkan ke dalam autotrop berarti protista ini dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Biasanya, protista yang bersifat autotrop ini termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan. Contoh protista mirip tumbuhan ini adalah alga yang bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan protista yang digolongkan ke dalam heterotrop berarti protista ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Melainkan, protista heterotrop ini bergantung hidupnya kepada protista autotrop. Contoh dari protista yang bersifat heterotrop ini biasanya protista mirip hewan dan protista mirip jamur. Kingdom protista ini biasanya ditemukan di habitat tanah, air tawar, air laut, maupun lumpur. Nah, untuk cara perkembangbiakannya bisa secara seksual maupun aseksual. Dan protista ini ada yang bergerak, ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian, protista ini ada yang berukuran mikroskopis, ada juga yang makroskopis. Protista yang berukuran mikroskopis biasanya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sedangkan protista yang berukuran makroskopis bisa dilihat secara langsung menggunakan mata. Berdasarkan kemiripan dengan organisme lain dan cara memperoleh energi, protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga. Dan yang ketiga ada protista mirip fungi atau jamur. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai protozoa, yaitu protista mirip hewan. Protozoa ini dikategorikan mirip hewan karena protozoa memiliki ciri-ciri layaknya seperti hewan. Ciri protozoa yang mirip dengan hewan yaitu dapat bergerak dan bersifat heterotrop atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ukuran protozoa ini biasanya mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Cara perkembangbiakannya ada yang bersifat seksual maupun aseksual. Protozoa ini bisa kita temukan di air tawar, air laut, di tanah, di tempat-tempat lembab, maupun di tubuh manusia.
Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dikategorikan lagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu, dan bentuknya itu tidak tetap atau berubah-ubah. Contoh dari Rhizopoda ini adalah amuba. Nah, di video ini terlihat amuba yang sedang memakan paramecium yang bergerak menggunakan kaki semunya. Jenis protozoa yang kedua yaitu ada Ciliata. Nah, Ciliata ini bergerak dengan menggunakan silia atau bulu getar. Biasanya, Ciliata ini bisa kita temukan di daerah perairan tawar maupun air laut. Adapun contoh dari Ciliata ini adalah paramecium yang bergerak menggunakan silia atau bulu getar. Nah, di sini sudah disajikan contoh pergerakan Ciliata yang dilihat dari bawah mikroskop. Untuk jenis protozoa yang selanjutnya yaitu Flagellata. Flagellata ini memiliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Biasanya, Flagellata ini hidup di air atau menjadi parasit di dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Contoh dari Flagellata diantaranya ada Trypanosoma. Nah, di sini sudah ada video pergerakan Trypanosoma yang dilihat dari mikroskop. Jadi, Trypanosoma ini bergeraknya menggunakan Flagellata. Nah, dan pergerakannya itu sangat cepat. Jenis protozoa yang terakhir yaitu ada Sporozoa. Nah, berbeda dengan yang lainnya, Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu seperti Plasmodium. Plasmodium ini merupakan jenis protozoa yang merugikan dan menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium ini akan masuk ke tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles yang menggigit manusia. Jadi, berdasarkan alat geraknya, protista mirip hewan atau protozoa dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada Rhizopoda dengan alat geraknya itu Pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua ada Ciliata dengan alat geraknya itu silia atau rambut getar. Yang ketiga ada Flagellata dengan alat geraknya itu flagellum atau bulu cambuk. Dan yang terakhir ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.